Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Raja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah melanjutkan uh, mengambil fawaid yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan min sifati ahli jannah, di antara sifat-sifat ahli jannah, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi kita semuanya dengan taufiknya, dimudahkan untuk mewujudkan setiap apa yang kita telah ketahui dari sifat-sifat ahli jannah. Karena sungguhnya ilmu hanya akan bermanfaat ketika menjadi sebuah amalan, sehingga betul-betul ilmu itu akan berbuah dalam diri kita dalam bentuk amalan. Karena amal adalah buah daripada ilmu. Ilmu yang tidak mendorong seorang dia beramal, maka belum masuk dalam kategori al-ilmu nafi. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu hanya akan bermanfaat ketika mendorong orangnya untuk mewujudkan amalan tersebut. Kecuali memang belum mampu, seperti orang tahu ilmunya haji tetapi belum mampu haji, dia mendapatkan pahala sendiri berkaitan masalah ilmunya haji tersebut. Adapun hajinya belum mampu adalah udzur dari syariat ini. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, mari kita kembali lanjutkan yang berkaitan pembicaraan tentang sifat ahli jannah. Kali ini kita akan memasuki di antara sifat ahli jannah adalah qiyamul lail, yaitu suka menegakkan salat malam. Sebuah amalan yang tentu saja kita lihat jarang banget kaum muslimin yang mereka memelihara amalan ini. Karena berkaitan dengan waktu-waktu manusia tidur nyenyak. Maka seandainya Allah berikan kepada kita keringanan, kemudahan untuk senantiasa bisa salat malam, walaupun bahkan hanya 1 rakaat saja, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan terus berusaha untuk meningkatkan dari 1 rakaat menjadi 3 rakaat, menjadi 5 rakaat, menjadi 7 rakaat, 9 rakaat, kemudian 11 rakaat, sehingga terus berusaha untuk yaitu meningkatkan baik secara yaitu kuantitas menuju pada kesempurnaan jumlah maupun secara kualitas, yaitu berkaitan dengan kualitas kita di dalam mewujudkan itu amal tersebut, keikhlasannya, khusyuknya, rasa takutnya, rasa harapnya, rasa cintanya, dan seterusnya. Karena itu merupakan warna-warna ibadah yang mesti kita wujudkan dalam setiap amal ibadah kita. Di antara ayat yang berbicara tentang sifat ahli jannah adalah qiyamul lail. Di antaranya dalam surat Al-Furqan yang bicara tentang ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Ibadur rahman adalah hamba Allah. Ini hamba Allah yang maha rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Ini telah kita bicarakan pada sifat yang kemarin. Bagaimana hamba Allah yang maha rahman senantiasa dia tampil tawadhu di tengah-tengah kehidupan ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang mereka itu membicarakan dia dengan pembicaraan orang jahil, mengumpat, mencaci, memaki, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kebodohannya, maka ibadur rahman akan menanggapinya, menghadapinya tetap dengan kalimat-kalimat yang salaman, yang menyelamatkan, sehingga tetap menyejukkan di atas ilmu, kalimat yang tidak bercampur dengan kebodohan, kalimat yang menunjukkan dialah orang-orang yang berjalan di atas ilmu yang diajarkan oleh agamanya, sehingga penampilannya tenang, penuh dengan ketawaduan, tidak reaksioner terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Dan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang mereka melewati malamnya dalam keadaan dia sujud berdiri kepada Rabb mereka, yaitu menegakkan qiyamul lail.
Kemudian di akhir pembahasan beberapa ayat ini, di akhir ayat disebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang dibalas Allah dengan al-ghurfah, yaitu surga, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka untuk senantiasa mentaati Allah, kesabaran mereka untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan, kesabaran mereka yang senantiasa ini sabar menghadapi musibah-musibah kehidupan. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman, dan dia di surga akan mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mereka inginkan dengan salat malam itu, apa yang mereka ucapkan? Rabbana srib anna adzab jahannam. Ya Rabb, palingkan kami dari azab jahanam. Ya Rabb, jauhkan kami selamatkan kami dari azab jahanam. Ini adalah amalan, ini ahlul jannah. Di dunia mereka menghiasi dengan berbagai macam amal saleh. Dia tawadhu, dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dia senantiasa salat malam. Bersama itu mereka ada kekhawatiran seandainya mereka disentuh oleh jahanam, maka dia berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka dari jahanam. Inilah diantara sifatul mukminin, jama'a bainal amali saleh, mengumpulkan antara amal saleh wal khauf, dan ada rasa ketakutan. Seandainya amal itu enggak diterima, seandainya dia disentuh oleh jahanam. Dan sebaliknya orang yang mereka fasik, orang yang mereka bersama dengan amal buruknya, bersama dengan amal jeleknya, maka mereka merasa aman dari adab Allah, dari murka Allah, sehingga mereka merasa aman dari makar-makar Allah Ta'ala. Yang Allah celah mereka dengan ungkapan Allah, afa aminu makrallah. Apa mereka merasa aman dari makar Allah SWT? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka al-jannah, orang yang mereka senantiasa mengumpulkan antara yaitu kebaikan-kebaikan, amal saleh, dan rasa kekhawatiran seandainya amal itu tidak diterima, atau seandainya mereka terancam ini adab jahanam. Sebagaimana pula ketika Allah mensifati di dalam ayat yang lainnya tentang al-jannah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, alias mereka tidak banyak tidur di waktu malam. Dia bangun malam, dia yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ini ada rasa takut, ada rasa harap, ini harap-harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka senantiasa menginfakkan harta rezeki mereka, sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan, mereka berinfak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka dari nikmat yang sangat menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Nikmat jannah, nikmat jannah, nikmat yang dikatakan Allah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia pun enggak pernah. Semuanya nikmat yang di luar apa yang pernah manusia rasakan di dunia. Maka dikatakan ini ma'ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, yaitu apa yang disembunyikan Allah untuk mereka dari nikmat-nikmat yang sangat menyenangkan hati ini mereka. Maka bandingkan dengan bandingkan dengan kita secara umum di zaman kita ini, berapa banyak orang yang mereka itu bersama dengan ini maksiatnya, mereka merasa aman dari adab Allah, merasa aman dari makar-makar Allah Ta'ala, mereka bermaksiat, mereka tidak sholat malam, mereka makan riba, mereka yaitu melakukan berbagai macam ini kemaksiatan,
Tapi bersama itu mereka merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul jannah di antara sifat mereka adalah bagaimana mereka menghiasi dengan amal-amal saleh di dunia. Satu di antaranya adalah yaitu qiyamul lail. Yang ketika Allah pula di ayat yang lainnya menyebutkan tentang ahlul jannah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu orang-orang yang di dunia mereka hatinya punya rasa takut kepada Allah, dia punya rasa pengagungan kepada Allah, yang dengan itu dia terdorong untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mereka fi jannatin wa uyun, berada di surga dan ini mata air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka sedang menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka kenapa masuk surga? Sebab dulu di dunia mereka termasuk orang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada para hamba Allah. Ini ihsan berbuat kepada Allah, bertauhid, beribadah dengan penuh kenyamanan, beribadah. Kemudian ihsan kepada para hamba Allah, berakhlak mulia, berbuat baik pada para hamba Allah. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sangat sedikit sekali di malam itu tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, artinya mereka banyak bangun untuk qiyamul lail, bukan bangun untuk maksiat, bukan begadang, bukan nongkrong-nongkrong, bukan bicara tanpa arah, bukan menghiasi dengan ini kemaksiatan, tapi wabil mereka menegakkan qiyamul lail. Mereka berdiri sujud kepada Allah Ta'ala. Sudah begitu, malamnya habis untuk qiyamul lail, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Malamnya mereka berdiri, bangun, sujud kepada Allah Ta'ala, dan di akhir malamnya, di penghujung malamnya, mereka banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana yaitu seorang muslim itu menggabungkan antara ini ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menyadari tentang segala kekurangannya, sehingga di setiap kebaikan-kebaikan pun, di setiap akhir ketaatan-ketaatan pun, mereka senantiasa pula yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena seorang mukmin menyadari persis bahwa di balik setiap ketaatan yang mereka lakukan, pasti saja ada kekurangan-kekurangan yang menyertainya. Atau paling tidak, bahwa ketidakmampuan untuk menghitung nikmat Allah itu sendiri adalah sebuah kekurangan. Karena setiap nikmat Allah hendaknya kita sadari, lalu kita syukuri. Tapi kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, itu pun nggak bisa, pasti nggak bisa. Apalagi mensyukuri dengan setiap nikmat Allah Ta'ala. Ngitung aja nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Maka paling tidak kita mengakui nikmat Allah, lalu kita betul-betul mengakui pula kekurangan-kekurangan kita, dan itu yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam yaitu Sayyidul Istighfar. Di sana ada kalimat yang menggabungkan dua hal ini. Apa itu? Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah Engkau curahkan padaku, dan sekaligus aku mengakui tentang segala dosa yang kulakukan. Sehingga mukmin itu sadar persis kalau dia hidup berlimpah ruah dengan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah yang tidak mungkin, bahkan tidak mungkin bisa dia hitung. Tapi dia pun mengakui tentang segala kekurangan dia juga menyadari tentang segala kekurangannya, banyak melalaikan nikmat, bahkan banyak banget nikmat yang justru dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama dengan kebaikan-kebaikannya pun mereka mengakhirinya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan sifatul mukminin, sifat ahlul jannah, yang mereka itu menghiasi malamnya dengan qiyamul lail, yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka melewati malamnya dengan sujud dan berdiri. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan diwarnai rasa takut dan harap. Tatajafa junubuhum anil madaji.
mereka lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kanu qalilan minal laili ma yasja'un, mereka sedikit tidur di malam itu, artinya mereka banyak menggunakan malamnya untuk berdiri, sujud, bangun, untuk qiyamul lail. Ini adalah sifatnya ya al-jannah. Tentu pertanyaannya adalah kenapa sih al-jannah itu di dunia ini mereka banyak menghiasi dengan qiyamul lail? Penjelasannya tentu ada dalam ayat, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, karena qiyamul lail itu adalah apa yang Allah mendorong kita, menyemangati kita untuk menghidupkan ini qiyamul lail. Lianna Allah fi kitabi hathahum ala qiyamil lail. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya itu mendorong kita, menyemangati kita, menyemangati kita untuk mewujudkan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam fatahajjat bih, hendaklah Anda ini bertahajud, ini menegakkan salat malam nafilatan sebagai bentuk ini nafilah, amalan sunnah, amalan tambahan yang menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Karena seorang hamba itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan dua, ini amalan besar. Yang pertama al-faraid, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan an-nawafil, dengan hal-hal yang disunahkan oleh ini syariat ini. Sehingga ada kewajiban, ada yang sunnah pelengkapnya. Dan seorang hamba harus memprioritaskan dalam beramal, kita harus mendahulukan yang wajib dulu, jangan sampai salah prioritas, menghebatkan yang sunnah, yang wajibnya nggak diperhatikan. Seandainya seorang dia memperhatikan yang wajibnya tanpa sunnah pun, maka dia bisa masuk surga. Tapi orang yang mereka mendahulukan yang sunnah tapi meninggal yang wajib, dia akan masuk neraka, karena berarti dia melakukan dosa besar. Qiyamul lail adalah termasuk di antara sunnah yang melengkapi kewajiban kita, amal-amal wajib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Anda di tempat yang sangat mulia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang mereka suka qiyamul lail dengan orang mereka tidak suka qiyamul lail. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah orang yang mereka itu di malam hari dia berdiri lama, sujud, berdiri itu bersungkur kepada Allah dengan qiyamul lail. Yahdharul akhirah, hati mereka ada rasa takut pada kampung akhirat, sehingga mereka selalu terdorong untuk benar-benar bisa selamat di kampung akhirat dengan menghiasi amal-amal saleh, dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan, sehingga betul-betul dia cerminan orang yang mereka ada rasa takut kepada kampung akhirat. Jangan sampai dia tersentuh adab di kampung akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mereka juga senantiasa punya semangat untuk mengharapkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang mereka berbuat baik. Maka dia suka berbuat baik. Dia terdorong berbuat baik, beramal saleh, melakukan berbagai macam cabang-cabang amal ini agama ini. Harapannya Allah akan mencurahkan rahmatnya. Bukan berharap rahmat Allah tetapi dia maksiat, itu namanya bukan husnudzon kepada Allah, tapi dia maghrur. Orang mereka tertipu dengan rahmat Allah Ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun waladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mereka berilmu dan tidak berilmu? Apa sama orang mereka tahu pahala qiyamul lail, pahala menegakkan salat malam, pahala menghidupkan malam dengan ini bersimpuh di hadapan Allah, dengan orang mereka tidak melakukannya? Tentu secara umum orang yang berilmu berbeda dengan orang yang mereka tidak berilmu. Allah akan angkat derajatnya mukmin yang beriman dan berilmu dibandingkan dengan orang mereka tidak yakni berilmu. Ilmu sangat dihargai dalam agama kita ini. Bahkan anjing yang berilmu saja
ada penghargaannya dibandingkan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu, yang terlatih, dia dilepas untuk berburu dengan bismillah, maka dia akan halal. Akan halal buruannya. Sedangkan ini anjing yang tidak berilmu, maka tidak halal. Ini buruannya itu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang mereka memiliki akal yang waras, akal yang bagus. Tentu tidak sama antara orang yang mereka berilmu dan tidak, yakni berilmu. Antara yang qiyamul lail dengan yang tidak qiyamul lail. Itulah sifat yang disebutkan Allah tentang yakni mukmin, sehingga mukmin ketika Allah memberikan semangat kepada kita untuk menegakkan qiyamul lail, maka seorang mukmin berusaha untuk mewujudkan apa yang membuat Allah ridha, yaitu menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Demikian juga yang kedua, li'anna rasulana sallallahu hatta ala qiyamil lail, karena sungguhnya Rasul kita yang mulia yaitu Rasulullah SAW juga memberikan semangat pada kita, mendorong kita untuk bisa menegakkan qiyamul lail. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian menegakkan salat malam. Hendaklah kalian menegakkan yakni salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, kalau Anda ingin merupakan bagian daripada deretan orang-orang saleh, maka biasakan pula qiyamul lail. Jaga qiyamul lail. Bisa dilakukan ba'da isya, salat ba'diyah isya. Kemudian Anda bisa langsung kok salat malam bisa. Bisa langsung. Kalau Anda khawatir tidur dulu dan nggak bisa bangun kecuali udah subuh, maka boleh dilakukan ba'dal isya langsung boleh. Kalau seandainya nanti Anda sudah menutup dengan witir, maka setelah itu para ulama pun juga ini ada sebagian mereka yang membolehkan kita untuk qiyamul lail apabila kita ada waktu, ada kesempatan tanpa melakukan witir lagi. Sehingga kalau memang khawatir kita tidur kemudian nggak bangun kecuali subuh, sehingga tidak ada kesempatan qiyamul lail, lakukan sebelum tidur, milikilah qiyamul lail. Paling tidak memiliki witir, sehingga tercatat sebagai orang memiliki yaitu qiyamul lail walaupun dengan kadar yang minimal, tapi dalam barisan orang mereka menegakkan yaitu qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Demikian pula wa qurbatun ila rabbikum, dan amal ini menjadi amal qurbah, amal pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga pendekatan diri yang istimewa dilakukan di saat manusia mereka sedang banyak tidak perhatian, tertidur lenyap, tertidur lelap, selalu dia bangun, bersimpuh dan berkhalwat dengan Allah, dia kemudian menegakkan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menjadi penghapus keburukan-keburukan, dan wa manhatun anil itsmi, dan menjadi pencegah dosa. Tidakkah kita ingin yaitu menjadi barisan orang-orang saleh? Tidakkah kita ingin semakin dekat kepada Allah dengan qiyamul lail? Tidakkah kita ingin keburukan-keburukan kita dihapus oleh Allah, ditutup oleh Allah dengan qiyamul kita? Tidakkah kita ingin dimudahkan Allah meninggalkan dosa dengan qiyamul lail? Maka saat kita ingin itu semuanya, berusahalah untuk membiasakan qiyamul lail sesuai dengan kadar yang dimudahkan Allah kepada kita, dan sesuai dengan semangat kita di malam-malam itu. Kalau kita sedang capek, ya semampunya. Kalau sedang semangat, ya bisa diperpanjang dan diperbanyak rakaatnya. Nabi kita mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fasalliya, apabila seorang suami membangunkan istrinya di waktu malam kemudian keduanya salat, aw shalla rak'atain jami'an, atau dia keduanya salat 2 rakaat, kutiba fidzakirina wadzakirat, maka keduanya dicatat oleh Allah
orang-orang yang mengingat Allah, laki-laki yang mengingat Allah dan perempuan yang mengingat Allah Ta'ala. Sehingga diantara yang masuk deretan adz-dzakirin wa dzakirat adalah orang-orang yang mereka suka menghidupkan qiyamul lail, suka menghidupkan ini salat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asri ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dia ini salat dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak dicatat orang yang lalai. Wa man qama bimi'ah ayat kutiba minal qanitin. Kalau dia salat dengan membaca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang qanitin, orang qanit. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqnatirin minal munqatirin. Dan barang siapa yang mereka salat dengan 1000 ayat, maka akan dicatat dia yakni minal munqatirin, ini orang yang mereka memiliki pahala yang berlimpah ruah, pahala yang sangat yakni banyak. Ini pahala yang sangat ini meluper-luper. Kemudian termasuk di antara amalan ini, amalan yang boleh seorang dia itu iri. Ada orang mereka biasa salat malam, mereka sangat mudah salat malam, maka amalan ini termasuk boleh yang amalan yang diirikan. Namanya ghibthah, keinginan kuat untuk bisa melakukan kebaikan seperti orang lain yang dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Bukan hasad yang dengan makna negatif yang dilarang oleh agama, tapi ini termasuk hasad yang boleh, namanya ghibthah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang mereka Allah berikan Al-Quran, maka dia pun menghidupkan Al-Quran itu di malam hari dan di siang hari. Baca Quran di malam hari, atau dia salat malam di malam hari dengan hafalan Qurannya, atau dia membaca Al-Quran di siang hari. Dia sangat intens dengan Qurannya, baik dengan salat maupun di luar salat. Orang mereka menghidupkan Quran secara makna maupun secara amaliyah, jadi membaca hurufnya maupun jadi menghidupkan secara maknanya, jadi amalnya. Karena tidak dikatakan ahlul Quran kecuali orang mereka menghidupkan isi kandungan Quran. Seandainya hanya membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran tetapi tidak faham isi kandungannya, tidak mengamalkan isi kandungannya, maka ini tidak termasuk ahlul Quran. Walaupun dia hafal Quran. Al-Quran itu orang mereka tahu Quran, faham isinya, dan bagaimana menjadi orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini boleh seperti ini orang ghibthah, yaitu dia merasa sangat besar keinginannya untuk bisa menjadi orang seperti ini. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang mereka Allah berikan harta, tapi hartanya bukan hanya disimpan-simpan, bukan hanya ditumpuk-tumpuk, tapi harta itu dia banyak-banyak infakkan di malam hari, di siang hari. Ada mereka banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, dan sungguhnya harta yang dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, maka itulah harta dia yang sungguhnya, harta kita yang sungguhnya. Di zaman dulu ada orang, ada kisah-kisah para sahabat Nabi yang infaknya fisabilillah gak hitungan, sudah sangat luar biasa banyaknya. Seperti diantaranya katakanlah sahabat Osman, yang lainnya banyak, diantaranya Osman. Bagaimana membeli sumur rumah tangga senilai 80-an miliar kalau kita kuruskan 20.000 dinar. Kemudian berinfak di atas barang dagangan di atas 1.000 unta, semuanya digratiskan untuk muslimin alias mengharap pahala dari Allah Ta'ala.
Utsman membiayai perang Tabuk sepertiga, ini biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman dan yang lain-lainnya. Maka sampai Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma amila badal yaum. Tidak lagi membahayakan Utsman apa yang dilakukan setelah ini. Utsman saking banyak harta dilakukan ke jalan Allah Ta'ala, maka Nabi katakan tidak lagi akan membahayakan Utsman hartanya setelah ini. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Di zaman kita ada contoh yang Masya Allah yang luar biasa. Konon ini uh, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, seorang miliarder Saudi, dia mendermakan mewakafkan hartanya 256 triliun. 256 triliun. Triliun. Sehingga dia dari tercatat orang yang miliarder, orang kaya, sampai menjadi tercatat orang yang tidak lagi masuk dalam deretan miliarder. Ini luar biasa. Dan itulah harta sungguhnya yang akan dimilikinya sendiri di hari saat nanti menghadap Allah Ta'ala. Karena sungguhnya harta kita, harta yang kita titipkan kepada Allah, bukan harta yang kita tinggalkan setelah kematian kita, itu hartanya ahli waris. Maka orang yang cerdas, ada orang mereka menitipkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dikembang-kembangkan. Dan ikut mengingatkan juga, insya Allah sudah diingatkan banyak para asatidah, para ustadz, mumpung sekarang Dhul Hijjah ini, maka termasuk bahkan para ulama sedekah di 10 awal bulan Dhul Hijjah bahkan bisa lebih utama dibandingkan sedekah di akhir ini bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Maka secara umum masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-amalu salih ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayam. Tidak ada amal saleh yang dilakukan seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 awal hari-hari bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat menegaskan, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Bahkan walaupun jihad fisabilillah, menunjukkan bagaimana sangat utamanya beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu, para ini ikhwan kaum muslimin yang memang memiliki kelebihan harta, pertama jangan tinggalkan korban, jangan tinggalkan udhiyah. Karena sungguhnya Nabi kita di antara pun mengatakan, mangkana lau sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelebihan harta lalu dia tidak berkorban, maka jangan mendekat ke musala kami. Kemudian juga infak secara umum, sedekah secara umum untuk kepentingan fisabilillah. Apakah ke fuqara wal masakin, atau kita memberikan iftar orang berpuasa, atau kita infak secara umum di jalan Allah Ta'ala untuk wakaf, pembangunan segala macam, maka 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki nilai yang sangat besar. Jangan ditunda-tunda, jangan lupa, jangan biarkan, jangan disia-siakan. Paling enggak bagaimana kita masuk di deretan orang berinfak. Seberapa kadarnya, tapi masuklah di deretan orang berinfak. Jadi kompliti di 10 Abdul Dzulhijjah ini, baca Qur'annya lebih banyak, dzikirnya lebih banyak, takbirnya lebih banyak, kemudian puasanya lebih banyak, kemudian yaitu qiyamul lailnya lebih banyak, lebih berkualitas. Buatlah yang spesial sebagaimana Allah telah menjadikan hari-hari ini spesial. Karena seorang mukmin itu sesuai dengan kadar imannya, kadar ketakwaannya, dia akan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Sungguhnya barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati kita. Sehingga sejauh mana kita mengagungkan syiar yang Allah agungkan, maka itu sesuai dengan kadar iman dan ketakwaan kita. Semakin iman kita kuat, semakin iman kita bagus, semakin ketakwaan kita bagus, maka kita akan semakin mengagungkan pula syiar agama Allah Ta'ala. Maka termasuk mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah, bagian daripada tuntutan iman, tuntutan ketakwaan ini seorang, yakni hamba. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan pula, la tunafis bainakum illa fil akl. La tanafus bainakum illa fisnataini. Jangan bersaing kalian dia kecuali dalam 2 perkara.
Jangan sampai kalian bersaing. Jangan kalian saling bersaing, berlomba-lomba kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahullahu al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu pertama, orang yang mereka Allah berikan Al-Quran, hafalan Quran, kefahaman Quran, lalu dia pun menegakkan Quran siang dan malam, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Wa yattabi ma fihi, dan dia mengikuti apa yang isi kandungan Al-Quran. Fa yaqulu rajul law anna Allah taala a'tani misla ma a'ta fulanan fa aqumu bihi kama yaqumu bihi. Seandainya Allah memberikan kepadaku apa yang diberikan kepada si fulan, maka aku ingin melakukan pula apa seperti yang dilakukan si fulan tersebut. Wa rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yunfiqu wa yatasaddaqu fa yaqulu rajul law anna Allah a'tani mithla ma a'ta fulanan fa atasaddaqu bihi. Dan kedua, orang Allah berikan harta, lalu dia infakkan harta itu, dia sedekahkan harta itu, maka orang pun mengatakan, seandainya Allah berikan padaku harta seperti si fulan, aku akan berbuat sebagaimana si fulan yang bersedekah dan berinfak itu. Maka yang seperti ini adalah ini boleh dia merasa hasad atau dia ghibah, ini ingin seperti orang tadi yang memiliki kebaikan yang sangat besar. Kemudian Nabi kita telah menjadi contoh yang pertama dalam hal menegakkan qiyamul lail ini. Sampai diriwayatkan bahwa kedua telapak kaki itu bengkak-bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda salat malam sampai kedua telapak kakimu bengkak-bengkak. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhir. Bukankah Allah telah mengampunkan dosa Anda yang lalu dan yang akan datang? Kalau seandainya kita yang mendapatkan jaminan sudah diampunkan dosanya, nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi Nabi justru ketika telah mendapatkan jaminan ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, Nabi justru sebagai tanda syukurnya itu, Nabi semakin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan amalan yang sebagus-bagusnya, amalan yang sebaik-baiknya. Maka ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau salat malam sampai bengkak-bengkak begitu? Bukankah dosa Anda telah diampunkan Allah yang lalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala uhibbu akuna abdan syakura. Apa aku tidak suka ya Aisyah, seandainya aku menjadi hamba Allah, ini hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai tanda syukurnya, justru Nabi semakin mendekat kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, di antara alasan kenapa si Ahlul Jannah di sini mereka berhias dengan ini qiyamul lail, li'anna qiyamal lail safinatul muttaqin ilal jannah wa tariqun ilal jannah. Karena bagi seorang mukmin yang bertakwa, qiyamul lail itu adalah perahu orang-orang yang bertakwa untuk mengantarkan ke jannah, jalan yang akan mengantarkan ke jannah. Maka barang siapa yang menginginkan jannah, ya naiklah, yaitu lakukanlah qiyamul lail sebagai perahu yang akan mengantarkan ke jannah. Di antara sabda Nabi yang mengingatkan kita tentang hal ini, di antaranya adalah ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Sukalah menebarkan salam, baik yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal dari kalangan kaum muslimin. Sebarkan salam. Dan tentu ada pembicaraan sendiri tentang masalah salam dengan adab-adabnya. Tapi ada semangat menyebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan manusia. Bahkan walaupun orang kafir sekalipun, silakan diberikan makan.
memberikan makan itu termasuk amalannya ahlul jannah. Wasilul arham, dan sambung silaturahim. Wasallu billaili wa nasuniyam, dan salat malamlah saat manusia mereka sedang tertidur lelap. Adkhulul jannata bisalam, niscaya Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Satu di antara yang akan mengantarkan ke jannah adalah qiyamul lail, salat itu malam. Nabi kita juga bersabda, inna fil jannah ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa taba'a siyam wa shala bil laili wa nasuniyam. Sungguhnya di surga ada sebuah tempat, kamar, yang terlihat zahirnya, luarnya dari dalamnya. Dalamnya terlihat dari luarnya. Intinya kamar yang super istimewa bagi ahlul jannah. Pertanyaannya, untuk siapa kamar yang istimewa itu? A'addahallahu ta'ala liman at'ama ta'am. Satu, Allah sediakan untuk mereka yang suka memberi makan, yang suka memberikan makan. Sehingga silahkan Anda berlatih gemar memberikan makan. Jadi makan yang disukai. Mimma tuhibbun. Jadi apa yang Anda ini sukai, bukan makanan yang mau dibuang. Wa alanal kalam. Orang yang mereka suka melembutkan suara, bicara lembut, nyaman, tidak kasar, tidak berangas, tidak berawak. Dia ini lembut, perkataannya lembut, bagus, enak, nyaman. Wata ba'asyam, dan orang yang mereka melakukan puasa suka dia mereka berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasuniyam, dan salat malam ketika manusia mereka yaitu sedang tertidur. Sehingga qiyamul lail ini satu di antara amalan yang akan mengantarkan seorang ke jannah. Maka ambillah sarana ke qiyamul lail untuk bisa mengantarkan kita ke jannah. Apa yang dimudahkan Allah untuk kita, maka ambillah bagian dari amal itu, agar amal itu bisa mengantarkan kita jadi ke jannah. Yang keempat, li'anna Allah yahfazuka biqiyamikal lail min syarri saharah wa min syarri sihri. Allah akan menjaga Anda dengan qiyamul lail itu dari keburukan para tukang sihir dan kejahatan sihir. Maka kepada orang mereka diuji Allah dengan sihir, orang yang mereka tertimpa penyakit yang menggelisahkan jiwa karena mereka tersihir, jaga diri Anda dengan akidah yang lurus dan jaga diri Anda dengan yaitu qiyamul lail. Nabi kita bersabda di antaranya, yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan membuat yaitu ikatan di atas tengkuk kepala kalian. Idza huwa nama thalatha uqat. Kalau dia pas tidur, maka setan akan buat 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin, dan setan akan yaitu mengencangkan ikatannya itu. Lalu ketika dia di malam hari tidur, alika lailan tawil farqud, alika lailan tawil farqud. Ini bagi Anda malamnya masih panjang, farqud, tidur aja. Tidurlah, jangan bangun, masih panjang malamnya itu. Maka ini kata setan. Setan ngepuk-puk dia supaya dia tetap ini tidur, supaya tidak bangun dengan bisikan malam masih panjang. Begitulah diantaranya orang mereka bahkan terbangun pun kemudian dipupuk setan juga sepanjang malam, masih jam 2, masih jam 3, belum jam 4. Maka dipupuk untuk kemudian tetap ia nyaman tidur. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Kalau ternyata dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, ikatan itu udar 1.
Fa in tawadda'a in halat uqdatun. Kalau dia kemudian bangun berzikir kepada Allah, kemudian dia pergi wudhu, maka udah lagi satu lagi. Fa in shalla in halat uqdatun. Kalau dia kemudian bangun zikir kepada Allah, ambil air wudhu, kemudian dia salat, maka ikatannya udar tiga-tiganya. Fa in kemudian fasbaha nasyitan thayyibun nafas. Maka dia pun melalui harinya dalam keadaan jiwanya itu enak, nyaman, segar. Wa illa, tapi kalau dia tertidur bablas, ikatan setan kencang-kencang semuanya, membuat dia nggak bangun-bangun, asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan dia menjadi, ya ini jiwanya buruk dan penuh dengan kemalasan. Ini penuh dengan kemalasan, tidak gesit, tidak bergairah. Maka perangilah syaitan dengan qiyamul lail. Perangilah ini syaitan dengan kita bangun di waktu malam, sujud, bawa diri kita sujud bersimpuh di hadapan Allah dengan jiwa yang semangat yang akan menenangkan jiwa, menjadikan jiwa yang baik. Maka orang mereka kebablasan dengan tidurnya itu dikatakan oleh Allah, dikatakan Nabi apa? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunai. Dia adalah orang yang dikencingi syaitan di telinganya itu. Yang kelima, alasan seorang mukmin dia menegakkan qiyamul lail adalah li'anna qiyamal lail syarfuk fid dunya wal akhirah. Karena qiyamul lail itu adalah kemuliaan kalian di dunia dan di akhirat. Kemuliaan seorang mukmin adalah diantaranya dengan qiyamul lail. Nabi kita mengatakan apa? Atani Jibril alaihi salatu wassalam faqala. Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, silahkan berbuat semaumu, tapi Anda akan mati loh. Itu ditujukan untuk kita semuanya juga. Silahkan Anda berbuat semau Anda, tapi Anda akan mati. Dan mati itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Wa ahbib man syi'ta, silahkan Anda sukai siapa yang Anda inginkan. Fa innaka mufariquh. Pasti, tapi Anda akan pisah. Cintailah apapun dan siapapun, dan semakin dalam cinta Anda akan semakin membuat Anda kecewa. Wa'mal masyi'ta fa innaka mujiyun bi. Silahkan Anda beramal, berbuat semaunya, tapi Anda akan dibalas. Ingat, Anda akan dibalas. Wa'lam anna syarfal mu'min qiyamuhu bilail wa issu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah, soalnya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail. Dan izzahnya wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia. Sehingga kemuliaannya dengan qiyamul lail, izzahnya itu dengan bersikap ifah, tidak meminta-minta kepada manusia. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dermis, tidak ngatungan, tidak meminta-minta. Begitu kita suka minta, maka akan jatuh kehormatan kita di hadapan manusia. Oleh karena itulah, barang siapa yang dia ingin mengingat jannah, maka intinya hendaklah dia benar-benar menjaga amalan qiyamul lailnya. Silahkan tegakkan qiyamul lail, lakukan semampu mungkin. Kalau masih berat, latihan. Dan banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dari memelihara, katakanlah umpamanya mengawali dengan 1 rakaat, besok ditingkatkan lagi 3 rakaat, besok tingkatkan lagi 5 rakaat, dan seterusnya. Mudah-mudahan betul-betul akan menjadikan kita terlatih kepada yang lebih baik. Karena amal itu memang butuh latihan dan dawam. Butuh latihan dan dawam. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara dia mencari, artinya sedikit demi sedikit. Dia terus cari ilmu, kumpulkan ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum. Sikap santun juga demikian, dibelajar santun sedikit demi sedikit. Qiyamul lail juga demikian, biasakan sedikit demi sedikit sampai Allah menuntun kepada yang lebih sempurna untuk kita. Dan dawam, diusahakan terus menerus. Karena ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa inqala. Amal yang Allah sangat cintai, amal yang dilakukan dengan rutin, walaupun sedikit, maka dilakukan terus menerus. Dia jangan ditinggalkan kebiasaan itu. Kebiasaan baik hendaknya dia kemudian pelihara baik-baik. Nabi kalau beramal itu fasbatahu, artinya merutinkan terus, menjaga rutinitasnya, dijaga terus.
Sampai kalau di mamanya itu kehilangan ya nanti dia qadha. Dan Nabi kita mengatakan aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil laili al akhir. Keadaan yang paling dekat hamba dengan Robnya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Fa ini stata'ta antakuna miman yadkurullaha fitil kasa'ah fakun. Maka apabila Anda mampu, jadilah orang yang mereka mengingat kepada Allah di saat itu, lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memenuhi semua permintaan kita, karena di sepertiga malam yang terakhir ini Allah turun ke langit dunia. Yang sulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Di sepertiga malam terakhir ini Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah. Tidak perlu kita tanyakan bagaimananya, kita yakin Allah turun yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, Allah mengatakan, man yad'uni fastajibu lah. Mana yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang dia minta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni faghfiru lah. Para mana yang minta istighfar, yang minta ampun, akan aku ampunkan. Qiyamul Lail adalah amalan yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan lagi, sangat ditekankan sekali. Bahkan dikatakan afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Semulia-mulia salat setelah yang sunnah adalah yaitu Qiyamul Lail. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mewujudkan Qiyamul Lail. Jangan sampai kita meremehkan tentang Qiyamul Lail. Ya, karena orang mereka meremehkan salat itu akan sangat dekat dengan syahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Akan datang generasi yang mereka menyanyiakan salat dan mereka mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayyan. Mereka akan dilemparkan dalam kesatan lembah jahanam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mewujudkan Qiyamul Lail, dan semoga Allah memberikan taufik yang baik untuk senantiasa betul-betul memelihara kebiasaan baik ini. Demikian cukup minta maaf atau nuwun sekali kepada para pemirsa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, dan sekali lagi jangan lupa ini hari-hari 10 awal Dzulhijjah, maka jaga betul, agungkanlah sebagaimana kita mengagungkan Ramadan, dan pelihara betul amal-amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.